siang. Saya hormati Pak Dr. Andes Adijoyo Dauda MSI selaku penguji, yang saya hormati Pak Bahrun selaku coach, dan Pak mentor yang saya hormati ternyata sudah meninggalkan room ini, mungkin kendala jaringan ataukah memang sudah kehendak PLN, jangan-jangan sudah mati lampu ini Pak. Tapi Pak Ar masih ada. Pak Ismail ada? Oh, jaringan Pak Ar masih ada. Ya, Pak Ismail yang saya hormati, Pak mentor, terima kasih. Baik, Bapak untuk memaksimalkan waktu, saya serahkan sepenuhnya ke Pak Bahrun selaku coach bertindak sebagai moderator untuk memimpin jalannya seminar pada hari. Silakan Pak Bahrun. Baik, makasih banyak Pak Asep Saputra selaku host. Akhirnya kita sampai pada sesi ke-9 dari 10 yang terjadwal. Baik, Bapak Dr. Andes Adijoyo Dauda MSI selaku penguji yang saya hormati. Kemudian Pak Ismail selaku mentor yang saya hormati. Kemudian Pak Arif Masuri selaku presenter yang sama kita banggakan. Pada sesi ke-9 ini bersama-sama kita ikuti paparan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pembelajaran IPS melalui Outdoor Study di kelas 8 SMP Satap Negeri 1 Mepanga. Pak Arif, waktu kita singkat ya, paparannya langsung pada core isu, gagasan, kemudian pekerjaan atau kegiatan untuk merealisasikan gagasan. Jelas Pak Arif? Ya, siap Pak. Ya, kalau jelas saya silakan. Izin share screen Pak. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini bisa ujian rancangan aktualisasi. Yang saya hormati, yang pertama Dr. Andes Adijoyo Dauda MSI selaku penguji, dan BPSDM atau Kepala Badan BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Sulawesi Tengah. Yang kedua, yang saya hormati Dr. Andes Bahrun MSI selaku host. Yang ketiga, yang saya hormati Muhammad Ismail Al-Ghazali SPDI selaku mentor. Dan yang keempat, yang saya hormati Bapak Asep Saputra SAP selaku host. Jadi pada ini rancangan saya berjudul Optimalisasi Pembelajaran IPS melalui Outdoor Study di kelas 8 SMP Satap Negeri 1 Mepanga. Identifikasi isu yang saya dapatkan ada 3. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran yang terbatas. Yang kedua, kurangnya ruang kelas sebagai tempat pembelajaran, dan yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa. Setelah mendapatkan isu, divalidasi menggunakan metode APKL, yang ketika isu tersebut yang mendapatkan ranking pertama atau PDF pertama yaitu rendahnya nilai hasil belajar siswa. Setelah metode validasi APKL, selanjutnya dimasukkan ke diagram respon untuk mencari sumber masalah atau penyebab. Ada 4, yaitu kurangnya kemauan belajar, dari sistem metode pembelajaran kurang menarik, dari skill pelajaran yang dianggap membosankan, yang selanjutnya dari supplier, sarana dan prasarana kurang memadai, yang mengakibatkan nilai IPS tidak tuntas KKM. Adapun data yang menunjang diambil dari penilaian tengah semester genap tahun ajaran 2021, yaitu di kelas 8A ada 48% yang tidak tuntas KKM, dan di kelas 8B ada 42% yang tidak tuntas KKM. Dan selanjutnya, untuk menyelesaikan isu atau gagasan penyelesaian isu,
ada dua, yaitu yang pertama melalui outdoor study atau pembelajaran di luar ruangan dengan mengaitkan keadaan alam sekitar, dan yang kedua menggunakan video pembelajaran. Kegiatan, Pak. Ya, selanjutnya di rencana kegiatan ada 4. Yang pertama melakukan persiapan kegiatan outdoor study, yang kedua mendesain perencanaan outdoor study, yang ketiga melaksanakan pembelajaran outdoor study, dan yang keempat evaluasi kegiatan. Pada kegiatan pertama melahirkan 3 tahapan, yaitu tahap pertama berkoordinasi dengan mentor, yang kedua melakukan diskusi dengan teman sejawat, dan yang ketiga melakukan survei lokasi. Adapun hasil dari tahapan pertama yaitu dukungan dan masukan dari mentor tentang kegiatan outdoor study yang akan dilaksanakan. Yang keterkaitan dengan nilai dasar ASN, akuntabel, loyal, kompeten, efektif, dan kolaboratif. Dan yang berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN di manajemen ASN. Yang kedua, melakukan diskusi dengan teman sejawat. Output atau hasil yang didapatkan adalah adanya saran dan masukan serta bantuan dari teman sejawat mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, survei lokasi. Output yang didapatkan adalah tersedianya lokasi pembelajaran. Masuk kegiatan 2. Ya, lanjut di kegiatan 2, mendesain perencanaan outdoor study, melahirkan 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, serta silabus pembelajaran. Kedua, menentukan materi dan langkah pembelajaran. Yang ketiga, membuat video dan RTP. Dan yang keempat, membuat instrumen penilaian siswa. Kegiatan 3. Dan kegiatan 3, melaksanakan pembelajaran outdoor. Jadi terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, berkumpul dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, berdoa bersama dan menyampaikan tata tertib dalam pembelajaran outdoor. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa metode pembelajaran. Selanjutnya di kegiatan 4 atau evaluasi kegiatan, ada 3 tahapan. Yang pertama, mengevaluasi, melaksanakan evaluasi. Terus yang kedua, menganalisa instrumen penilaian siswa. Dan yang ketiga, memotivasi dan memberikan reward kepada siswa. Saya kira. Dan ini masuk ke jadwal tentatif kegiatan aktualisasi. Jadi kegiatan pertama melakukan persiapan kegiatan outdoor study di minggu ketiga bulan Mei, dan kegiatan kedua mendesain perencanaan outdoor study masuk juga ke minggu ketiga bulan Mei, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran outdoor study masuk di minggu keempat dan minggu keempat bulan Mei dan minggu pertama bulan Juni, dan yang terakhir evaluasi kegiatan masuk di minggu kedua bulan Juni. Terima kasih Pak, itu pemaparan dari saya, mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Baik, makasih banyak Pak Arif Mashuri Hidayat. Pak Muhammad Ismail Al-Ghazali SPD selaku mentor yang saya hormati. Bisa di stop share dulu Pak Arif? Ya Pak. Ya, kita sudah simak bersama, akan ada kegiatan nanti yang bersifat outdoor. Nah, untuk itu perlu penguatan dari Pak Kepala Sekolah selaku pemilik kewenangan yang lebih luas. Tak keluar. Halo. Halo. Ya. Halo. Oh ya, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir berkumpul di Zoom ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi Doyo Dauda, Bapak Dr. Nes Baharun, lebih khusus kepada Pak Arif Mashuri. Mudah-mudahan pada kesempatan ini berjalan lancar.
Ya, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa memang benar isu yang diutarakan tadi oleh Bapak Arif Masuri memang benar adanya, seperti kekurangan kelas kita di sekolah, kemudian nilai-nilai siswa yang masih belum sesuai dengan harapan, itu benar adanya. Mudah-mudahan dengan realisasi seperti yang dirancangkan tadi oleh Pak Arif, mudah-mudahan bisa mengurai masalah-masalah tersebut. Dan kami di sekolah sangat mendukung atas apa upaya yang dilakukan oleh Pak Arif. Mudah-mudahan berjalan lancar, dan sebagai kepala sekolah ataupun sebagai mentor siap memfasilitasi apapun yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sekira demikian Pak sebagai penguatan singkat. Harapannya mudah-mudahan berjalan lancar dan seperti yang diinginkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Mentor. Ini ada rupanya ada kendala di Pak Coach, Pak Bahrun, jaringan beliau terputus. Jadi sementara saya ambil alih Pak Penguji. Mohon izin. Iya. Ya, terima kasih Pak Mentor atas dukungannya. Kemudian berikan waktu kepada Pak Penguji untuk memberikan saran dan masukan terhadap laporan rancangan aktualisasi Pak Arif. Dengan hormat, saya silahkan Pak Penguji. Baik, terima kasih Saudara Hots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Saudara Coach, Saudara Dr. Andes Haji Bahrun MSI. Yang saya hormati, Saudara Muhammad Ismail Al-Ghazali, selaku mentor dan kepala sekolah ya. Selamat Pak Muhammad. Yang saya banggakan, Saudara host, Saudara Asep Saputra, dan peserta. Saudara Arif Masuri Hidayat SPD. Ya, ada yang ke-9 ya. Saudara Arif, ini bagus ini optimalisasi pembelajaran IPS melalui outdoor studi. Dari judul ini kan ya coba saya mau lihat, saya dengar sedikit komentarmu tuh apa alasan yang melatar belakang itu, Saudara. Kok memilih judul ini optimalisasi pembelajaran melalui outdoor study? Coba cerita sedikit loh supaya saya bisa membantu Saudara. Ya. Jadi sedikit saya cerita dari latar belakang sekolah. Jadi di sekolah kami itu masih kekurangan Pak sarana dan prasarananya. Jadi kalau kita mau pakai infocusnya baru satu, kita rebutan dengan teman. Maksudnya even kalau kita kebagian, kalau jamnya kita setelah teman guru lain nanti kita tidak dapat. Terus di ruang kelas juga seperti itu Pak. Jadi masih kekurangan kelas. Jadi terus anak-anak juga nih bosan kalau kita hanya belajar IPS itu di dalam kelas. Jadi karena pembelajaran IPS itu selalu berkaitan dengan keadaan alam, keadaan lingkungan sekitar. Ya, jadi kenapa tidak kalau kita bisa melakukan pembelajaran outdoor yang langsung mengenai atau langsung mempraktekkan secara langsung pelajaran yang ada di materi yang di buku. Terima kasih. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dari cerita itu berkaitan dengan kekurangan kelas ya. Saya pikirin adalah ide atau isu yang mau diangkat ini menyangkut outdoor tadi. Berpikirnya bahwa kalau belajar IPS itu lebih optimal kalau di outdoor daripada di kelas karena dia sifatnya ilmu sosial ya. Iya, Pak. Ilmu sosial itu belajar sambil mempraktekkan. Mungkin dia studi lapang atau mungkin dia saya berpikirnya begitu karena ilmu sosial ini kan belajar tentang negara, sejarah kan. Saya pikir berkunjung ke satu tempat itu adalah bagian dari pelajaran apa
outdoor study itu. Saya kira idenya seperti itu. Nah, kalau saya lihat di latar belakang ini kan saudara menjelaskan tentang setelah pembelajaran outdoor ini, saudara mengharapkan siswa menerima materi, mampu memahami pelajaran setelah disampaikan siswa, dapat menyelesaikan pembelajaran tuntas dengan diharapkan. Gitu. Terus kondisi saat ini bagaimana nih? Kalau Anda harapkan seperti ini, kondisinya memang seperti apa? Iya, maksudnya nanti di materi, kan kalau di kelas 8 itu materinya interaksi lingkungan, Pak. Jadi interaksi dengan masyarakat sekitar. Jadi nanti kita bisa, karena kita bergabung dengan SD, mungkin kita nanti buatkan angket atau instrumen yang akan diisi oleh siswa, bagaimana itu berinteraksi dengan sesama, terus berkaitan dengan sebuah pekerjaan. Enggak, kalau pelajaran IPS itu kan terlalu besar. Kira-kira kalau Anda lebih khususkan pelajaran apa? You memegang pelajaran apa? Ya, Pak? Mata pelajaran apa kira-kira? Yang IPS, ilmu sosial kan ini? Iya, kalau di SMP itu Pak, kita sudah mata pelajarannya IPS Pak, nggak dibagi lagi kayak macam geografi, sejarah. Oh, itu. Iya, sudah dipadukan Pak menjadi ilmu pengetahuan sosial. Jadi dalamnya sudah ada geografinya, ada sejarahnya, sudah terpadu Pak. Oh, begitu. Jadi iya, keseluruhan ya. Iya. Nah, kalau begitu ceritakan salah satu, kalau di studi kasusnya di desa Mepanga itu yang paling cocok mungkin EPS menyangkut sejarah Mepanga itu barangkali ya. Iya, bisa Pak. Ceritakan bahwa dia lebih mengenal adat istiadat, termasuk adat istiadat kan? Iya, iya Pak. Jadi apa yang melatar belakangi sehingga Anda menulis judul ini misalkan bahwa kurang pengetahuannya siswa terhadap sejarah atau adat istiadat yang berkaitan dengan desa Mepanga, misalkan begitu ya. Di samping pelajaran-pelajaran nasional lainnya ya, pelajaran-pelajaran secara nasional, sejarah lahirnya tokoh pendiri Republik dan seterusnya. Tapi karena ini berada di negeri Mepanga yang berkaitan DPS dengan pelajaran IPS, misalkan dibawalah dia melihat bahwa Mepanga itu ada situs budaya apa begitu ya, dilihat langsung di situ. Sehingga itu mereka minat, yang mungkin saat ini kondisinya tidak minat ya, kondisi tidak minat gitu. Tapi dengan belajar outdoor yang saudara angkat itu, mereka sudah berminat sehingga tahu bahwa Mepanga itu misalkan satu daerah yang asal usulnya paling tua, misalnya begitu ya. Nah, gitu. Jadi Anda menceritakan sendiri kondisi saat ini. Nanti dikaitkan dengan data-data pendukung. Jadi data-data pendukung tidak optimal itu seperti apa gitu. Nanti dijelaskan semuanya di situ ya. Apa-apa semua yang bisa bagaimana itu? Apa semua yang mendukung data-data saudara. Kemudian ini masih ada ini? Masih ada tuh? Halo? Masih Pak, masih Pak. Oh, masih. Iya. Iya. Sehingga aturan-aturan juga yang mendukung dari ide dan isu saudara juga itu harus disesuaikan, masukkan di latar belakang. Karena saya baru melihat di bab 1 gitu, supaya pencerminan dari latar belakang itu kondisi saat ini dengan apa. Kita lihat kan kondisi yang saudara harapkan kan ada ini, sudah ada. Harus ada juga kondisi saat ini yang saudara maksudkan optimalisasi pembelajaran itu melalui outdoor itu seperti apa? Harus ada sekilas penyampaian tentang itu. Nah, kemudian pada rancangan kegiatan itu, coba Anda lihat di rencana kegiatan aktualisasi saudara itu ya, isu yang diangkat ya rendahnya hasil belajar siswa. Isu yang diangkat rendahnya belajar siswa terhadap ilmu sosial mungkin ya. Rendahnya minat belajar siswa di mata pelajaran IPS barangkali
sekali. Ya Pak, IPS Pak. Sehingga gagasannya harus outdoor gitu ya. Mungkin isu yang diangkat mungkin rendahnya minat atau hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS. Nah, supaya gagasan isunya, karena belajar IPS itu harus melihat langsung karena berkaitan dengan ilmu sosial, lebih efektif dia di luar gitu. Karena kalau IPA kan dia matematik gitu ya, harus ada rumus-rumus apa ya. Kalau ini kan lebih efektif dia kalau dilihat langsung gitu ya. Ya, Pak. Gitu, sehingga kegiatannya apa? Outdoor study itu seperti apa? Misalkan kegiatannya langsung kegiatan outdoor study. Kalau outdoor study-nya itu tahapan kegiatan memulai dari mana? Misalkan mempersiapkan tempat di mana, di desa adat atau apa gitu ya. Gitu supaya ketemu dia, nyambung dia ya. Ada benang merah mulai dari judul yang saudara pilih, latar belakangnya sampai dengan isu-isu yang diangkat. Karena ini nantinya hasil ide gagasan isu saudara itu nanti dilampirkan dengan bukti-bukti. Nanti 1 bulan kemudian seminari saya melihat ada relevansinya gitu, ada kaitannya tentang masalah isu outdoor dengan gagasan saudara. Ini kan satu gagasan kan selama ini tidak ada karena ruangannya terbatas dengan alas ruang terbatas. Sebenarnya bukan karena boleh juga karena ruang terbatas, tapi materi IPS itu lebih efektif dia kalau di outdoor karena langsung melihat langsung gitu ya. Misalkan kalau kita belajar tentang cagar budaya atau tentang alam atau apa, lihat langsung gitu ya. Ya, Saya kira itu dari saya Pak Coach, Ibu-ibu, terima kasih. Itu saja saran saya. Tadi ada penyempurnaan kita ketemu ya. Ya, terima kasih. Baik, Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira menarik masukannya Pak Penguji itu Pak Arif ya. Ya Pak, Jadi menarik sekali saya Pak. lihat tahapan pekerjaan dalam pelaksanaan ini belum terukur dia. Berkumpul dan mengecek kehadiran siswa, berdoa, kemudian melaksanakan. Tidak tahu apa. Jadi outdoornya itu barangkali mungkin visitasi Pak ya. Semacam visitasi gitu ya. Berkunjung ke makamnya Tombolotutu. Ya kira-kira begitu ya. Ya, itu. Karena itu kan. Di Mepang, misalkan di Mepanga kan ada sejarah nasional di situ. Dia situ memanfaatkan ruang kelas yang terbatas dengan pembelajaran outdoor, mengunjungi pahlawan nasional dari kita. Di Mepanga itu Pak Tombolotutu itu gak lebih efektif gitu. Jadi ada ide gagasannya. Tapi kalau coba dilihat lagi tuh Pak Coach itu kegiatannya ya. Oke. Memang ini belum konkret dan juga belum terukur. Nanti isunya tetap ditambah IPS-nya ya. Ya Pak. Karena belajar itu luas. Kemudian di latar belakang nanti disusun dia dari pemikiran, dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, kemudian diupdate kembali aturan-aturan yang sudah dimulai. Saya kira itu catatan yang harus ditindaklanjuti. Dan yang paling penting, outdoor tadi itu kita tafsirkan visitasi, pengamatan langsung. Iya Pak. Baik, saya kira ini yang bisa kita share selain dari apa yang sudah disampaikan penguji di awal tadi. Saya yakin Pak Arif sudah menulis itu, sudah mencatat itu dengan baik. Iya Pak. Tinggal ditindaklanjuti, disempurnakan, kemudian dibuatkan halaman pengesahan yang akan ditandatangani oleh Bapak penguji. Saya kira ini sesi kita yang ke-9. Mohon maaf penguji, saya akhiri sesi ini. Pak Mentor, saya tidak berikan kesempatan lagi karena waktu kita sudah habis. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Asep. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harun selaku coach dan Pak Uji. Terima kasih atas saran dan masukannya. Dan Pak Mentor, terima kasih Pak Mentor. Dukungan penuh pada Pak Arif. Mudah-mudahan Pak Arif bisa memenuhi harapan dari penguji, coach dan mentor ya. Izin keluar Pak. Aktualisasi. Baik, terima kasih. Silakan Arif. Saya remove ya. Stop record Pak Arif.